Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Bay di channel kebanggaan kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerjasama negara-negara di dunia, khususnya di Asia Tenggara, yaitu tepatnya kerjasama ASEAN. Nah, apa itu ASEAN dan sejarah terbentuknya ASEAN? Mari kita sama-sama simak pembelajarannya. Apa itu ASEAN? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Itu merupakan kerjasama regional atau kerjasama wilayah antara negara-negara ASEAN. Sebelum kita mempelajari tentang latar belakang tujuan ASEAN, mari kita sama-sama sedikit mengingat negara-negara apa saja yang masuk dalam ASEAN Tenggara. Yang pertama, yang paling ujung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Indonesia, Latar belakang ASEAN. Sebelum ASEAN didirikan, ada beberapa hal yang melatar belakangi didirikannya ASEAN. Yang pertama, ASEAN didirikan karena negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu pada umumnya memiliki kesamaan nasib yang sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain, kecuali negara Thailand. Yang kedua, negara-negara di Asia Tenggara itu mempunyai ras dan kebudayaan yang hampir sama, yaitu ras Melayu. Sehingga kalau kita perhatikan, bahasa di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sebagian Thailand itu bahasanya hampir sama, yaitu bahasa Melayu. Yang ketiga, adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan keadaan iklim di negara-negara ASEAN itu semuanya hampir sama, yaitu iklim tropis dan subtropis. Yang keempat, negara-negara di ASEAN itu adalah negara agraris yang berkembang, sehingga kebanyakan atau sebagian besar penduduknya adalah petani. Nah, dari latar belakang ini, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, disepakati suatu deklarasi yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok ini disebut sebagai awal terbentuknya ASEAN. Nah, dalam Deklarasi Bangkok ini diikuti oleh 5 negara yang diwakili oleh tokoh-tokoh sebagai berikut. Yang pertama, Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Oman dari Thailand. Yang keempat, Narcisco Ramos dari Filipina. Yang kelima, S. Rajaratman dari Singapura. Kelima tokoh inilah yang sering disebut sebagai tokoh pendiri ASEAN. Nah, setelah mereka mendirikan ASEAN, tentunya ASEAN mempunyai tujuan,
Nah, apa saja tujuan berdirinya ASEAN? Yang pertama, satu, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Yang keempat, mengatasi dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Setelah itu, tujuan berdiri ASEAN yang terakhir adalah meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Setelah kita mempelajari tujuannya didirikan ASEAN, kali ini kita akan mempelajari anggota-anggota negara ASEAN mulai dari awal bergabung hingga sampai saat ini. Negara-negara anggota ASEAN diawali oleh 5 negara pemrakarsa ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang sudah bergabung sejak awal pertama ASEAN didirikan, yaitu tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan juga Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Peranan Indonesia di ASEAN. Kita akan mempelajari apa saja peranan Indonesia dalam berdirinya ASEAN. Yang pertama, sebagai salah satu pendiri ASEAN. Sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan bagian satu dari 5 negara sebagai pendiri ASEAN, di mana Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Bapak Adam Malik. 2. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Perlu diketahui bahwasanya sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia sudah 3 kali menjabat sebagai ketua ASEAN, yakni pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Yang ketiga, sebagai tuan rumah KTT ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Indonesia telah mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan beberapa kali konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Di antaranya yang pertama, KTT ASEAN pertama atau ke-1 tahun 1976 yang dilaksanakan di Bali. Yang kedua, KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 yang juga dilaksanakan di Bali. Yang ketiga, KTT ASEAN ke-18 tahun 2011 dilaksanakan di Jakarta. Dan yang terakhir, KTT ASEAN ke-19 tahun 2011 dilaksanakan di Bali. Yang ketiga, turut menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, apa saja tindakan Indonesia dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara? Salah satunya adalah pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah konflik antara negara Kamboja dan negara Vietnam yang pada akhirnya tahun 1991 dalam konferensi Paris, kedua negara tersebut menyepakati adanya perjanjian damai. Yang kedua, Indonesia juga menjadi penengah perpecahan di Filipina yang dilakukan oleh pemberontakan Moro, yang akhirnya kedua pihak tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian damai yang dilakukan
pada pertemuan di Indonesia. Lalu, apa saja manfaat ASEAN bagi Indonesia? Yang pertama, menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta bidang pendidikan. Yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Itu tadi pembelajaran tentang sejarah, latar belakang, tujuan, dan peranan Indonesia di ASEAN. Berikutnya kita akan mempelajari tentang penampakan sosial dan penampakan alam negara-negara di ASEAN. Untuk itu, tetap ikuti video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!